Oke, selamat pagi anaknya Bu Ana. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anak, hari ini untuk jam pertamanya kita belajar tentang matematika, dimana kita masih belajar bab 1 yaitu bilangan bulat. Lebih tepatnya untuk hari ini adalah pembagian bilangan bulat. Nah anak-anak, untuk hari ini Ibu untuk menjelaskan materinya langsung ke topik atau langsung ke intinya aja. Jadi biar kita belajar langsung ke pokok materinya, setelah itu kita mengerjakan latihan soal ya anak-anak. Nah, sebenarnya Ibu ada 2 materi untuk hari ini, yaitu pembagian bilangan bulat dan operasi hitung campuran dalam bilangan bulat. Namun untuk materi pertamanya kita belajar dulu tentang pembagian bilangan bulat. Oke anak-anak, silakan kalian buka buku siswa kalian halaman 43 kalau nggak salah ya. Oke, di situ ada gambar 6 buah tas. Di sini ada teks ceritanya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini ada gambar tas ya anak-anak. Bacaannya adalah Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Di sini ada 6 tas, akan dibagikan kepada 3 siswa berprestasi. Berarti 6 dibagi 3. Ibu yakin kalaupun Ibu nggak ngejelasin soal ini, kalian udah tahu jawabannya. Namun karena di sini udah Ibu sediain langkah penyelesaiannya, ayo kita mengingat kembali bersama ya anak-anak. Nah di sini banyak tas yang diterima siswa berprestasi, yaitu 6 tas dibagi 3 siswa, atau ketika ditulis seperti ini ya anak-anak, 6 dibagi 3 sama dengan berapa sih persiswanya dapat berapa banyak tas maksudnya ya. Ayo kita baca sama-sama anak-anak. Operasi pembagian merupakan operasi pengurangan berulang hingga mendapatkan nilai 0. Kita langsung ke sini ya, ke latihan soalnya ini ya anak-anak. Kita harus mencari nilai dari pembagian ini hingga dia mendapatkan nilai 0 dengan cara melakukan pengurangan. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3. Ini langkah pertamanya, masih sisa 3. Berarti kita kurangi lagi 3 sehingga hasilnya adalah 0. Jadi udah nggak ada lagi 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dikurang sebanyak 2 kali. Jadinya di sini ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Pasti kalian udah tahu dong, ketika Ibu hanya bilang 6 dibagi 3 berapa anak-anak? Langsung dah pasti ngejawab 2 Bu. 8 dibagi 2 berapa anak-anak? Berapa ayo? Pasti bisa kan? Ibu rasa itu adalah materi ketika kalian masih berada di kelas rendah. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jadi pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini langsung aja Ibu bacain ya anak-anak. Jika A, B, C bilangan bulat, B bukan 0, dan B adalah pembagian dari A, maka A dibagi B sama dengan C, sama artinya dengan B dikali C sama dengan A. Pasti puyeng ya anak-anak ngebaca ini. Nah, ayo kita langsung ke latihan soalnya. Ingat ya anak-anak, A dibagi B sama dengan C. Itu pun sama dengan atau sama artinya dengan B dikali C sama dengan A. Gimana sih Bu? Ini sudah Ibu cantumkan contoh soalnya. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, A adalah 45, B adalah 9, C adalah 5.
A dibagi B sama dengan C. Nah, gimana sih dengan B dikali C sama dengan A? Kebalik berarti ya anak-anak. Tadi B di sini adalah 9, kita turunin 9-nya di sini. Terus C di sini adalah 5, kita turunin. Nah, berapa sih 9 dikali 5? Hasilnya adalah 45. Berarti sama kan anak-anak? A dibagi B sama dengan C. Nah, B kali C sama dengan A. Sama juga seperti contoh yang sudah ada di teksnya kalian ini ya, di slide-nya kalian ini. Ini juga berlaku untuk semua bilangan yang ada dalam operasi pembagian ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sifat pembagian pada bilangan bulat. Jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Atau min dibagi plus atau positif sama dengan min. Di sini udah ada contoh soalnya ya anak-anak. Min 45 dibagi 5 sama dengan min 9. Di sini udah jelas. Min dibagi plus hasilnya adalah min. Berlaku untuk semua jenis soal ya anak-anak. Nah, kita langsung kedua. Jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Di sini sudah ada. Berarti sama anak-anak untuk min dibagi plus hasilnya min. Begitu pula dengan plus dibagi min hasilnya min. Ini udah ada contohnya ya anak-anak. 36 dibagi min 6 sama dengan min 6, di mana plus dibagi min hasilnya adalah min. Di sini min dibagi plus hasilnya juga adalah min. Oke anak-anak, kita lanjut ke sifat yang ketiga ya, yaitu jika bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, maka menghasilkan bilangan bulat positif. Artinya min dibagi min hasilnya adalah plus. Seperti ini contohnya, min 42 dibagi min 7 hasilnya adalah positif 6 atau 6. Gimana kalau plus dibagi plus atau positif dibagi positif? Hasilnya otomatis adalah positif. Seperti ini ya anak-anak. Ini adalah positif dibagi positif, hasilnya positif. Atau 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Nggak ada minnya ya anak-anak. Oke anak-anak. Sampai sini udah bisa kan? Ini dijadiin pedoman buat kerjain soal yang berhubungan dengan sifat pembagian bilangan bulat. Oke anak-anak, Ibu langsung kasih tugasnya. Tugasnya ini nggak ada di buku. Ibu gabung antara buku yang Ibu pegang atau pegangannya Ibu sama buku siswanya kalian. Karena itu Ibu mohon untuk pembelajaran hari ini tugasnya kalian catat aja ya anak-anak. Setelah dicatat tugasnya baru dikerjakan. Kerjakannya menggunakan cara kerja atau langkah penyelesaiannya. Di sini ada 2 soal. Untuk tugas satunya yang berhubungan dengan pembagian bilangan bulat. Sudah tadi Ibu contohin, silahkan kalian jadikan itu sebagai sumber atau pedoman buat mengerjakan kedua soal ini. Ataupun kalian boleh menggunakan buku atau internet yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembagian bilangan bulat. Nomor satunya ada bagian A sampai H. Silahkan dikerjakan, dicatat dulu soalnya, baru dijawab. Karena soal ini nggak ada di buku siswa kalau nggak salah. Untuk nomor 2-nya pula seperti itu, ada A sampai D pilihannya, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Untuk tugas satunya setelah kalian menuliskan, boleh langsung mengerjakan. Atau setelah kalian mengikuti materi berikut dari Bu Ana. Karena di slide berikutnya masih ada 1 materi matematika untuk hari ini. Karena itu Ibu harapkan kalian mencatat aja dulu soal tugas 1 ini. Setelah itu baru kalian melanjutkan lagi menyimak penjelasannya Bu Ana untuk mengerjakan tugas kedua dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah selesai dicatat, kita lanjut ke materi berikutnya anak-anak.
yaitu tentang operasi hitung campuran. Nah, anak-anak, apabila dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Artinya anak-anak, ini ada kalau di dalam contoh operasi hitung campuran ini ada beberapa lambang bilangan, terus soalnya disuruh dikali, ditambahin atau dibagi. Tapi apabila ada dalam tanda kurungnya, berarti tanda kurung itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke. Nah, apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, atau apabila tidak ada tanda kurung dalam soal tentang operasi hitung bilangan bulat ini, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Kayak gimana sih? Nah, seperti ini. Operasi penjumlahan atau tambah dan pengurangan atau kurang sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian atau kali dan pembagian (2) sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah Ibu rangkum cara mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian setingkat atau perkalian dan pembagian itu adalah sama kuat seperti ini ya. Penjumlahan dan pengurangan setingkat. Penjumlahan dan pengurangan setingkat atau sama kuat, sama kedudukannya. Nah, operasi hitung yang setingkat dikerjakan secara berurutan dari kiri. Berikutnya yang ketiga, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk poin ketiga ini, kalau dalam soal operasi hitung campuran ada tambah, ada kali sama bagi, berarti kali sama bagi dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru ditambahkan. Seperti poin nomor 3 ini anak-anak. Sampai sini Ibu harap kalian udah ada bayang-bayang tentang materi operasi hitung campuran. Kalau masih kurang paham silakan kembaliin ke penjelasan Ibu yang tadi ya, biar kalian bisa paham. Nah, kita langsung ke contoh soalnya anak-anak. Ini yang dinamakan operasi hitung campuran, yaitu ada beberapa suruhan yang disuruh ditambahkan, setelah itu dibagi, di sini disuruh dikali, setelah itu dijumlahkan atau ditambahkan, baru dikurangi, seperti itu ya anak-anak. Nah, gimana sih untuk 13 ditambah 30 dibagi 6? Kalian masih ingat nggak pembahasan yang di slide sebelumnya tadi? Di mana operasi perkalian dan pembagian itu kedudukannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita kerjakan dulu yang pembagiannya ini. Karena pembagian sama penjumlahan berarti pembagiannya dulu dikerjakan ya anak-anak. Gimana ya jawabannya? Nah, 13 ditambah 30 bagi 6 sama dengan 13, kita tulis lagi 13-nya ditambah hasil dari 30 bagi 6 yaitu 5. Nah, hasil dari 13 ditambah 5 sama dengan 18. Ingat, kerjakan dulu yang pembagiannya ya anak-anak, karena di sini ada penjumlahan di mana tingkatannya dia lebih rendah daripada pembagian. Karena itu pembagiannya dikerjakan terlebih dahulu. Gimana untuk dalam kurung 49 dibagi 7 dikali 8? Kalian udah tahu kan anak-anak sifat-sifat operasi hitung yang tadi, di mana yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, yaitu hasil dari 49 dibagi 7 adalah 7. 7 baru dikali 8, hasilnya adalah 56. Gimana dengan yang soal bagian C, Bu? Di sini ada dalam kurung min 27 dibagi dalam kurung min 3. Lagi dikurangi min 3. Gimana sih penyelesaiannya, Bu Guru? Seperti biasa kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurungnya, yaitu
min 27 dibagi min 3 sama dengan positif 9. Kita kurangi lagi dengan 3. Jadi 9 dikurang 3 hasilnya 6. Kalian harus ingat kembali sifat-sifat pembagian. Gimana min dibagi min hasilnya adalah positif. Min dibagi positif hasilnya adalah negatif. Positif dibagi min atau negatif adalah hasilnya min atau negatif. Ya anak-anak, jangan sampai melupakan konsep yang itu ya anak-anak, biar kalian nggak salah atau nggak keliru ketika mengerjakan soal operasi hitung campuran. Nah, gimana dengan soal yang bagian D-nya Bu Ana? Di sini ada 6 dikali dalam kurung 18 tambah min 14 sama dengan titik-titik. Seperti biasa kita harus kerjain dulu yang ada di dalam kurungnya anak-anak. Nah, di sini sudah Ibu tulis lagi soalnya kembali. 6-nya kita pindahin karena kita akan kalikan dengan hasil yang ini, 18 ditambah min 14, yaitu hasilnya adalah 4. 18 ditambah min 14 hasilnya adalah positif 4. Silahkan kalian ingat kembali materi penjumlahan bilangan bulat anak-anak, agar nggak keliru ketika mengerjakan operasi soal campuran atau operasi hitung campuran pada bilangan bulat, yang dimana di dalam soalnya ada penjumlahan, pembagian, ada pula pengurangan seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini udah jelas 18 ditambah min 4 hasilnya min 14 hasilnya adalah positif 4. Positif 4 kita kalikan dengan 6, yaitu 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Sampai sini paham anak-anak? Ibu harapkan kalian udah paham ya dengan beberapa contoh soal yang Ibu kasih. Nah, di sini sudah ada contohnya, lagi contoh soal ya, masih ada hubungannya dengan operasi hitung campuran, yaitu bagian A-nya dalam kurung min 12 dikali 8 ditambah 40 kurang 10 sama dengan titik-titik. Di sini ada penyelesaiannya anak-anak. Seperti biasa kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya ini terlebih dahulu. Di mana min 12 dikali 8 hasilnya adalah min 96. Masih dalam kurung ya anak-anak, karena masih kita lanjutkan lagi dengan penjumlahan atau ditambahin. Nah, min 96 ini ditambahin 40 kurang 10 sama dengan, kita kerjakan dulu yang ada dalam kurungnya, yaitu min 96 ditambah 40 sama dengan min 56 ditambah positif ya anak-anak, tambah positif 40 hasilnya adalah negatif 56. Kita kurangi lagi dengan yang terakhir yaitu 10. Negatif 56 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 66, dimana kalau pengurangan berarti dia semakin ke kiri ya anak-anak. Mohon kalian ingat kembali materi tentang itu ya anak-anak. Nah, gimana sama yang soal kedua ini? 48 dikurangi dibagi dalam kurung min 16 dikali 10 kurang dalam kurung min 30. Di sini sudah ada Ibu buatin soalnya yang sama persis seperti ini, dimana di sini anak-anak dikerjain yang terlebih dahulu adalah 48 dibagi 16 yaitu min 16, yaitu hasilnya adalah min 3. Min 3 ini kita kalikan dengan 10. Sini sudah ada dalam kurung min 3 dikalikan dengan 10 dikurangi min 30. Min 30 kita pindahin di sini. Berapa sih min 3 dikali 10? Hasilnya adalah min 30. Nah, min 30 kita kurangi dengan min 30 yang di soal ini ya anak-anak. Min 30 kurang min 30 hasilnya otomatis adalah 0. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal bagian C-nya, yaitu di sini soalnya dalam kurung 120 dibagi dalam kurung min 12 ditambah dalam kurung 24 dikali dalam kurung min 10. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang kirinya ya, yaitu karena sama-sama ada tanda kurung dan sama-sama ada sama tingkatannya, yaitu pembagian dan perkalian. Oke anak-anak, 120 dibagi min 12 hasilnya adalah min 10 ditambahkan dengan
dalam kurung 24 dikali min 10 daya anak-anak. Oke, kita turunin yang min 10-nya ke bawah karena kita harus selesaikan yang paling tinggi nih, yaitu perkaliannya. Jadi 24 kita kali dengan min 10 hasilnya adalah min 240. Sekarang kita tambahkan min 10 ditambahin min 240 hasilnya adalah min 250. Bagaimana dengan soal yang bagian D ini anak-anak? Ayo kita simak bersama-sama. Min 7 dalam kurung min 70 dikurangi dalam kurung min 10 dibagi 10 dikali 12. Hasilnya adalah kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya ini ya anak-anak. Oke, min 70 dikurangi min 10 hasilnya adalah min, kalau ketemu min hasilnya adalah positif. Jadi kita pindahin min 70 kita tambahin 10 karena negatif sama negatif jadinya positif. Sudah jelas anak-anak, dibagi 10 kali 12 seperti soalnya ini ya. Sama dengan kita kerjakan dulu yang ada dalam kurungnya, yaitu min 70 ditambah 10 hasilnya min 60. Kalau dijumlahkan berarti ke kanan. Oke, min 60 dibagi 10 kali 12 sama dengan min 60 dibagi 10 hasilnya min 6. Min 6 dikali 12 hasilnya adalah min 72. Semoga kalian paham ya anak-anak. Oke, selanjutnya gimana sih kalau soal campuran itu, preshitung campuran itu dibuat dalam bentuk soal cerita. Mari kita baca sama-sama soalnya. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah jeruk maksudnya ya, jeruk dalam satu kantong plastik? Ayo kita amati bersama, kita selesaikan bersama. Di mana? Di dalam Meli maksudnya membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan atau dibagi ke dalam 10 kantong plastik. 250 dibagi 10. Nah, jika berat satu jeruk 200 gram, berarti berat dari 250 kita kalikan 250 ini dengan 200. Seperti ini ya, sama dengan berapa sih kilogram buah jeruk itu dalam satu kantong plastik. Oke, seperti ini kita tulis 250 bagi 10 kali 200. Dimana yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 250 dalam kurungnya ini maksudnya ya anak-anak, yaitu 250 dibagi 10 hasilnya adalah 25. Kita kalikan dengan 200 gram hasilnya adalah 25 dikali 200 hasilnya adalah 5000 gram ya anak-anak. 5000 gram kalau dipindahin ke kilogram hasilnya adalah 5 kilogram. Jadi anak-anak berat apel dalam satu kantong plastik adalah 5 kilogram. Oke anak-anak, sampai sini semoga ibu harapkan semoga kalian bisa paham ya anak-anak. Nah di sini ada tugas kedua lanjutan dari tugas pertama yang tadi. Silahkan kalian catat dulu, ini adalah tugas tentang operasi hitung campuran. Silahkan dicatat tugasnya ini. Setelah itu baru diselesaikan sama tugas yang pertama itu dengan menggunakan cara kerja atau langkah penyelesaian. Tugas kedua ada 3 nomor ya anak-anak. Nomor 1 ada sampai E, nomor 2 juga sama, nomor 3 dalam bentuk soal cerita seperti yang ibu contohkan ini. Oke anak-anak, ibu harapkan kalian dapat memahami penjelasan ibu kali ini untuk dapat menyelesaikan kedua tugas yang sudah ibu kasih. Itu aja dari Bu Ana untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya Bu Ana. Good luck untuk tugasnya hari ini anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.